Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Baik. Tetap semangat ya, semangat untuk bertumbuh dan mengisi hari ini dengan hal-hal yang positif. Ya, oke. Baik. Sesuai dengan quote kita ya, pagi hari ini kita akan membahas ya mengenai relasi yang menumbuhkan. Nah, ini. Kemudian ada satu quote kecil ya yang ditulis oleh Master Choa dari buku Golden Lotus Sutra. Intinya adalah di dalam buku Golden Lotus Sutra Experiencing Being atau menapaki kehidupan ya, tentang relasi ya. Di depan dikatakan bahwa ya, tidak masalah betapapun ya, betapapun manis dan cantiknya ya, indahnya kekasih Anda. Kekasih ini artinya bisa macam-macam ya, partner, orang terdekat dan sebagainya, orang yang cukup dekat dengan kita, bisa anak, bisa orang tua. Selalu ada kekurangannya. Ya, seperti halnya mawar selalu ada dengan duri. Ya, kalau mawar yang kita dapat di toko-toko bunga itu durinya sudah dibersihkan, tapi sebenarnya mawar itu selalu hadir dengan duri. Ya, jadi berbahagialah. Ya, jadi untuk berbahagia ini adalah sebuah pilihan di dalam segala situasi. Master Choa mengatakan demikian karena bagaimanapun tanpa kita sadari, seluruh relasi kita, kedekatan kita dengan orang-orang terdekat, terutama keluarga, partner, siapapun, itu selalu dihadirkan dengan kelebihan dan kekurangan. Ya, akan lebih gampang mencari kekurangan. Ya, tetapi ketika kita fokus hanya kepada kekurangan, ini akan menjadikan kita tidak bahagia. Tetapi dikatakan di sini ya, selalu ada dengan duri. Terus bagaimana kita mensikapi durinya? Oke, kita terima bahwa mawar itu selalu memang datang dengan duri, tetapi kita tidak fokus di situ. Kita tetap bisa menikmati keindahan mawar ini meskipun dia dengan duri, ya, dengan duri. Karena kalau kita lebih dalam melihat makna duri ini, ya, duri ini bisa diartikan adalah kelemahan, bisa diartikan bahwa ini adalah salah satu cara untuk seseorang, ya, seseorang atau bunga mawar ini sendiri untuk mempertahankan eksistensinya ya. Kadang-kadang kalau cantik ini dan sebagainya orang kan maunya ambil gitu ya, tapi ketika dia dengan duri, nah itu kadang-kadang orang menjadi lebih sulit untuk mengambil. Jadi mereka akan cenderung untuk melihat, menikmati mawar itu demikian saja tanpa harus untuk memetiknya, mengambil ya. Jadi apapun, segala sesuatu termasuk kekurangan yang kita miliki itu mesti memiliki makna di dalam kehidupan itu sendiri ya. Jadi maka dikatakan sebenarnya kita diminta untuk bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita sebagai satu bagian dari keunikan kita. Ya, karena apapun itu, baik kelebihan maupun kekurangan, itu dihadirkan supaya kita bisa belajar di dalam satu komunitas itu. Ya, jadi kalau kita punya kekurangan, pasti orang lain juga punya kekurangan, sama. Tetapi mari kita tidak fokus di situ, tetapi melihatnya ya hanya demikian, melihatnya hanya duri hanya demikian, berbahagialah. Ya, jadi pilihan untuk berbahagia selalu ada dengan kita. Kita lanjutkan. Seperti halnya ya, kualitas energi sejenis akan tarik menarik ya. Cinta kasih akan menarik cinta kasih. Ya, kemarahan dan kebencian akan menarik kemarahan dan kebencian. Nah, jadi sebenarnya masalahnya adalah pada energi yang Anda pancarkan di dalam relasi itu. Ya, itu yang cenderung akan terwujud. Ya, seperti halnya kalau kita beberapa sudah belajar tentang afirmasi positif, ya, itu adalah salah satu bentuk pilihan untuk kita berbahagia mensikapi hari. Ya, alih-alih kita merasa takut dengan apa yang akan terjadi hari ini, mari kita membuat energi positif, ya, karena tadi di pagi hari ini kita sudah diingatkan ya. Jadi apa yang kita inginkan di masa depan itu bisa kita ciptakan mulai dari sekarang ya, dengan membangun dengan menumbuhkan hal-hal baik ya, termasuk juga menciptakan energi positif di dalam keseharian kita
Nah, ini akan mempengaruhi masa depan. Masa lalu mungkin tidak bisa kita rubah, hanya bisa kita maafkan, kita terima, kemudian kita belajar. Tetapi masa depan adalah satu hal yang jelas bisa kita ciptakan melalui pengetahuan tentang karma, pengetahuan tentang tabur dan tuai, ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, ya, apa yang ingin orang lain, Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda lakukan terhadap orang lain. Jadi hukum emas dan tabur tuai adalah dua hal yang bisa kita lakukan untuk memiliki masa depan yang lebih baik, ya. Jadi jangan fokus pada duri itu tadi. Oke. Makin kita berinteraksi dekat dengan orang lain, ya, akan cenderung terjadi yang namanya pergesekan psikologis. Ya, Anda akan mengalaminya ini. Ya, cobalah kita gosokkan tangan kita satu sama lain. Kalau jauh, ini kita nggak ada rasanya, tapi makin dekat, ini makin ada gesekannya, panas lama-lama. Ya, di dalam relasi pelumasnya adalah cinta. Ini dalam bentuk apa? Pikiran yang baik, emosi yang baik, perasaan yang baik, kata-kata yang penuh cinta, dan tindakan yang penuh cinta. Ya, jadi semuanya tetap harus diwujudkan mulai dari ya pikiran yang baik, ya, pikiran yang penuh cinta, kemudian perasaan yang atau emosi yang penuh cinta, kata-kata yang penuh cinta, dan tindakan yang penuh cinta. Ya, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, ya. Bahkan dalam pikiran sekalipun kita sudah mulai bisa ciptakan. Anda membutuhkan lebih banyak cinta dan lebih banyak pengertian, ya, di dalam menjalani relasi ini. Di dalam relasi yang sulit, ya, kita cenderung akan menumbuhkan, ya, ketika kita menghadapi relasi yang sulit, ini akan menumbuhkan yang namanya kesabaran, toleransi, dan memaafkan. Nah, inilah sebenarnya yang justru menumbuhkan, ya, di dalam judul kita pagi hari ini adalah relasi yang menumbuhkan. Kalau kita bertemu dengan orang sulit, bersyukurlah, ya, bersyukurlah karena orang-orang ini hadir untuk memberi ruang, memberi kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya bukan hanya kita yang belajar, mereka juga akan belajar dengan caranya. Hanya kadang-kadang berbeda waktu dan mereka memaknainya itu kadang-kadang berbeda. Ada yang masa saya yang harus ngalah terus ini dan sebagainya dalam satu kondisi, mungkin belum waktunya mereka belajar. Ya, jadi tapi yakinlah suatu saat mereka juga akan belajar. Hanya masalah waktu, ya. Dan kalau kita cenderung lebih cepat mengambil pelajaran dari ini, tentunya ini menjadikan hal yang lebih baik, ya. Justru malah Anda tidak akan berkurang dengan ini, ya. Oke. Secara verbal mengulang-ulang kesalahan orang lain ini adalah tindakan yang tidak baik, ya. Ini justru tidak akan menumbuhkan. Jadi kalau kita mengulang-ulang kamu bodoh, kamu ini, kamu tidak mampu ini dan sebagainya, ini sebenarnya kata-kata yang memiliki energi. Nah, energi ini cenderung akan terwujud kalau diucapkan. Ya, seperti halnya kalau kita berdoa, ya, beberapa agama mengenal yang namanya doa-doa dengan perulangan, ya, ada rosario, ada wiritan dan sebagainya. Doa yang diulang ini adalah kekuatan dari kata-kata. Ya, ketika ini adalah hal yang baik, maka ini cenderung terwujud. Tapi ketika ini adalah hal yang tidak baik, ya, ini akan cenderung terwujud juga. Ya, kalau secara energi ada, pasti secara fisik suatu saat juga ada. Maka hindari untuk mengulang-ulang kesalahan orang lain. Ya, justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menciptakan. Ya, mungkin orangnya memang demikian, tapi mari kita berikan energi untuk orang itu bisa berubah. Ya, kata-katanya dibalik. Ya, kamu mampu, kamu mampu, kamu mampu. Nah, ini berbeda, ya. Walaupun kenyataannya dia belum mampu, tetapi energi yang dipancarkan dari tidak bisa dan kamu mampu adalah dua hal yang sangat berbeda, ya. Pikirkan mengenai hal-hal baik dari partner atau pasangan Anda. Ini bisa pasangan kerja, bisa pasangan di dalam kehidupan, bisa orang-orang terdekat yang kita biasa berinteraksi, ya. Partner itu dalam makna yang lebih luas. Ya, pikirkan hal-hal baik
yang sudah mereka lakukan kepada Anda, ya, bersikap baiklah di dalam berinteraksi dengan mereka. Problem di dalam relasi itu seperti tornado, ya, seperti angin ribut, angin topan, badai. Mereka akan datang tetapi juga pasti pergi. Ya, yakin ya itu ya. Oke. Nah, untuk itu Anda memiliki kebebasan untuk berkubang di dalam lumpur atau untuk mencintai kembali. Ya, ada halnya kita pasti terluka, ada halnya kita kecewa dan sebagainya. Tetapi Anda boleh memilih untuk terus-menerus berkubang di dalam lumpur, kekecewaan, kesedihan dan sebagainya, atau memilih untuk bahagia. Ya, memilih untuk bahagia caranya adalah dengan pertama kali kita mesti memaafkan. Memaafkan, kita sudah belajar tentang memaafkan secara batin, ya. Nah, ini akan membantu kita untuk ya setidaknya kita bisa lepas dari belenggu yang disebabkan oleh ketidakmampuan memaafkan. Nah, ini tadi yang disebut berkubang di dalam lumpur. Oke. Ketika relasi ya cenderung hanya di permukaan atau memanfaatkan saja, ini cenderung tidak akan terwujud lama. Ya, tidak akan abadi. Yang cuman mencintai ya hanya mencintai kelebihannya saja atau mengagumi saja. Nah, ini cenderung tidak akan long lasting, tidak akan lama. Bagaimanakah kualitas dari hubungan Anda? Energi apa yang Anda kirimkan terhadap pasangan Anda? Mari kita refleksi ya. Kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap orang ini, cobalah recall kembali. Ingatlah kembali energi apa yang Anda kirimkan kepada orang ini. Ya, kalau kita belajar yang namanya hukum tabur tuai, segala sesuatu yang kita terima ini adalah yang layak kita terima. Ya, jadi kadang-kadang mereka orang-orang sulit ini datang untuk memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bisa berkaca, ya. Mereka itu seperti cermin untuk kita berkaca dan tumbuh belajar dari ini. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita kembali bangun dan belajar dari kesalahan ini. Yang utama itu, jangan fokus kepada kesalahannya, jangan fokus kepada duri. Jangan berkubang di lumpur, ya. Tadi apa yang keluar dari mulut ini bisa menunjukkan status atau tahapan dari relasi kita. Nah, apa yang keluar dari mulut kita ya terhadap orang ini menunjukkan tahapan di mana relasi kita. Tadi dikatakan yang baik adalah kita mengingat hal-hal baik orang ini ya dan bersikap baiklah di dalam interaksi. Tapi coba kita lihat sampai di mana tahapan relasi kita. Kalau orang tersebut menyakitkan, menyakiti, mengkhianati, mari kita lihat apa yang keluar dari mulut kita terhadap orang ini. Apa yang keluar dari bahkan di pikiran kita sekalipun terhadap orang ini. Mari kita refleksikan ya. Dikatakan di sini di dalam pernikahan, kalau ini di dalam pernikahan, Anda banyak mencintai dan banyak memaafkan. Ya. Cinta ini adalah pelumasnya. Jadi keterbukaan yang secara ekstrim terjadi di antara pasangan ketika mereka merasakan banyak cinta. Ketika Anda merasakan banyak cinta, ya Anda kadang mengalami yang namanya kebersatuan dengan yang Anda cintai. Ya, di dalam ini bukan hanya dalam hal fisik ya, tetapi Anda merasa satu dengan orang tersebut di dalam ketika kita merasakan cinta. Jadi merasa kok rasanya kok satu, rasanya kok pas, rasanya kok bisa berjalan seiring, rasanya apa dan sebagainya. Itu salah satu manfaat dari cinta ini. Proyeksikan cinta kepada pasangan dan orang tersebut akan mekar. Apapun itu ya, hubungan bentuk relasinya. Baik, ini adalah sekilas kita mengupas dari buku Master Choa mengenai
relasi. Sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan, pernyataan, atau sharing dari teman-teman terkait dengan hal ini? Tentang relasi dan relasi, terutama relasi yang menumbuhkan. Silakan, teman-teman. Ya, ini relasi dalam hal apapun ya. Jadi kadang kita masih mengingat relasi yang kurang baik, tetapi bacaan ini tadi sangat mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami itu adalah apa yang kita proyeksikan sebenarnya. Ya, dan janganlah fokus kepada kelemahan, tetapi marilah kita melihat keindahan mawar ini, ya. Jadi terima duri ini sebagai bagian dari yang ada pada si bunga mawar seutuhnya ini tadi. Baik. Apakah ada pertanyaan? Pernyataan atau menambahkan? Silakan. Silakan. Belum ada? Baik. Kalau gitu pertanyaan saja ini. Sekarang, ya, Anda silakan mengingat partner Anda, bisa pasangan, bisa anak, bisa orang tua, bisa kondisi saat ini kita berada, ya, ketika kita punya partner di dalam pekerjaan atau partner di dalam relasi apapun, mari kita lihat apa yang dilakukan ya pasangan ini terhadap kita. Apakah hal yang baik? Apakah hal yang kurang menyenangkan yang kita alami? Kemudian mari kita lihat, mari kita ingat kembali pikiran-pikiran apa yang kita berikan terhadap orang ini. Apakah kita sudah cukup mengingat kebaikannya dan memberi cinta, atau kita cenderung lebih gampang melihat kekurangannya? Kalau kita cenderung lebih banyak mengingat kekurangannya, sebenarnya kita berperan menjadikan orang tersebut menjadi pribadi yang tidak bisa bertumbuh. Karena kita memikirkan, ya, jangan-jangan nanti orang ini menyakiti saya lagi. Jangan-jangan nanti kalau saya baik, orang ini begini. Nah, pikiran yang seperti ini membuat, ya, kalau kita belajar tentang energi, seseorang tidak bisa berkembang. Tetapi ketika Anda bayangkan orang tersebut bisa keluar dari masalahnya, bahkan ketika dia bisa menyakiti kita dan kita memaafkan dan kita kirimkan ya pikiran-pikiran positif, mengingat kebaikan orang tersebut, orang ini cenderung berubah. Yakin ini? Ya. Sedikit pengalaman dari kami, saya sendiri tinggal bersama dengan mertua ya, dulu masih komplit berdua dan saat ini tinggal satu ya, tinggal ibu. Dan sudah hampir 18 tahun. Ya, 18 tahun tinggal bersama beliau. Ya, kondisinya memang Anda bisa lihat sendiri ya bagaimana secara umum hubungan ya antara menantu dan mertua. Nah, tetapi ketika kita melihat kembali apa yang kita terima saat ini, nah ini adalah bagian dari apa yang kita berikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan melalui kata-kata dan tindakan, tidak menjadikan hal yang mustahil untuk bisa berelasi dalam satu relasi yang orang cenderung mengatakan ini adalah hal yang sulit. Ya. Dan ini memang butuh waktu. Tetapi apa yang kami terima saat ini, ya ini adalah contoh bahwa apa yang dikatakan di sini terbukti semuanya, bahkan dalam hal pikiran sekalipun. Dalam hal pikiran sekalipun. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang tidak umum atau tidak standar di mata masyarakat, ini akan menjadi satu hal yang mungkin. Dalam sisi energi, hanya dengan Anda memikirkan hal baik, mengatakan hal baik, dan melakukan hal baik, kualitas relasi bisa berubah. Bahkan untuk yang sudah broken sekalipun, ya pelajarannya selesai, ya mungkin selesai untuk dalam hal relasi
yang hubungan fisik, tetapi Anda masih bisa bertumbuh dengan cara memaafkan dan mengirimkan hal-hal positif. Oke, ada pertanyaan? Pasangan belum bisa menerima PH, Mbak. Seolah saya belajar klinik, mau menjelaskan juga susah karena tidak terlihat. Cinta seperti apa ya, Mbak, yang harus saya berikan? Ya, oke, Bu. Tidak perlu jauh-jauh, contohnya saya. Jadi, pasangan saya sudah lebih dulu belajar pranic healing di tahun 2008, ya. Dan saya termasuk orang yang sangat kontra terhadap hal ini. Ya, karena saya dididik dalam satu tradisi yang sangat apa namanya ya, sangat berpegang teguh pada aturan agama dan sebagainya, ya. Dan hal-hal ini di luar logika berpikir. 1 tahun saya tidak bisa menerima pranic healing, ya, tidak bisa menerima pranic healing kalau ini contoh, karena ya itu tadi nggak kelihatan ini dan sebagainya, ya. Dan apa yang dilakukan pasangan saya waktu itu adalah dia tidak berusaha merubah saya, tidak berusaha, ya. Jadi memang hanya menyarankan ikut kelas ini dan sebagainya, tapi tidak berusaha merubah. Kemudian bahkan sampai saat saya ikut kelas sekalipun, itu pikirannya juga masih antara ya dan tidak, ini dan sebagainya, antara mungkin dan tidak mungkin, ya. Tetapi ya, apa yang dilakukan pasangan saya adalah mengirimkan energi positif, jadi seolah-olah selalu memikirkan bahwa saya akan ada di kelas itu, saya akan melakukan pranic healing, saya bisa menerima. Jadi mulai visualisasikan apa yang ingin pasangan Anda, apa yang ingin Anda dapatkan dari pasangan Anda. Mulai bangun dari pikiran-pikiran positif, dia bisa menerima ini dan sebagainya. Anda tidak perlu banyak mengatakan. Ya, kemudian ketika meditasi Twin Heart, kita bisa sambil bayangkan ya orang tersebut, pasangan kita itu bisa menerima. Nah, memang alam nantinya yang mewujudkan, ya. Begitu beberapa hal bisa dilakukan dengan pranic healing, sedikit demi sedikit saya bisa melepaskan, ini bagian dari klinik. Dan kemudian kalau lebih jauh berbicara dengan orang yang logik, ya, orang yang logik ini, saya cenderung untuk menggunakan alat, ya. Jadi bahwa saat ini yang namanya energi itu sangat bisa diukur. Jadi ada alat yang namanya GDV kamera yang dibuat dengan teknologi Kirlian fotografi dari Rusia. Ya, orang-orang di sana itu kan orang-orang logik semuanya. Jadi energi ini sangat bisa diukur sampai dengan ke 36 organ kita. Ya. Apa yang dilakukan pranic healing adalah bagian dari memperbaiki ya energi di tubuh kita ini yang nggak kelihatan ini, ya, dari situ. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang lain, ya. Seperti halnya listrik, sekalipun listrik itu juga nggak kelihatan, ya. Dulu juga orang nggak tahu, ya. Padahal listrik ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi baru bisa diketahui beberapa waktu kemudian ketika sudah ada bola lampu ini dan sebagainya, orang mulai melihat manfaat listrik. Jadi untuk bisa memperlihatkan kepada orang lain, perubahan yang harus kita lakukan adalah mari mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita berubah dalam hal apapun, secara karakter, cara kita melihat segalanya, ya semuanya itu adalah dilihat dari buah-buahnya. Ya, apalagi untuk orang logik, mereka butuh contoh, ya, bahwa kesembuhan bisa terjadi. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita memperlakukan dia lebih baik. Kita memikirkan dia lebih baik. Nah, ini akan merubah. Karena itu tadi, kualitas energi sejenis akan menarik kualitas energi sejenis. Kalau pasangan kontra, ini adalah saatnya Anda melatih hal-hal tadi. Kesabaran, toleransi, mencari cara yang lebih kreatif, macam-macam. Ya, jadi ini adalah bagian dari pelajaran. Nah, waktu itu ini yang kami lalui, dan akhirnya saya ikut pranic healing dan nggak ada berhentinya sampai sekarang. Ya, kalau dulu saya kontra, bahkan waktu itu ketika pasangan memutuskan untuk fokus di pranic healing untuk menjadi instruktur ini dan sebagainya, saya adalah orang pertama yang menentang. Anda bisa bayangkan bagaimana kehidupan disupport dari hal-hal yang sifatnya sangat secara umum tidak bisa dipegang. Apalagi waktu itu suami dalam pekerjaan yang baik, ya, bukan berarti kondisinya tidak baik, tidak, posisinya baik, gajinya baik, dalam kondisi yang nyaman, kemudian memilih langkah yang berbeda. Nah, ini juga
lumayan waktu itu badainya. Tetapi sekarang saya bisa mengatakan untung kami kenal pranic healing dan untung kami ada di sini. Ini menolong banyak hal di dalam kehidupan kami. Nah, itu. Oke. Jadi pikiran kita sering liar, kadang berpikir negatif. Apakah pikiran negatif tersebut akan berdampak buruk terhadap kita? Ya, Pak. Jadi gini, Pak Ketut, terima kasih pertanyaannya. Jadi pikiran yang kemana-mana memang ini adalah bagian dari apa namanya? Kadang-kadang kita tidak sengaja pikirannya, aduh, ini dan sebagainya. Tapi yang penting adalah kita jangan memberi makan pikiran negatif ini terlalu lama. Ya, jangan berkubang terlalu lama di lumpurnya tapi kita miliki kembali kesadaran, kemudian kita ganti polanya. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Mikir negatif itu bagian dari, memang itu latihan dari discernment. Kalau kita adalah latihan untuk halo, nampaknya saya kehilangan sinyal beberapa waktu ya. Sudah kembali lagi. Oke, ya. Jadi ini adalah bagian dari memilah-milah. Jadi tidak apa-apa, pikiran kita masih lompat-lompat, jangan terlalu menyalahkan diri, karena ini adalah bagian dari pertumbuhan. Yang penting jangan terlalu lama memberi makan pikiran-pikiran negatif ini. Memberi makan terlalu lama itu maksudnya gini, kita memikirkan hal yang negatif ini, kemudian fokus terhadap itu tadi, terhadap durinya ini kelamaan. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi begitu kita sadar, kita ganti polanya. Sadar ganti polanya. Karena memang demikian adalah bagian dari pertumbuhan. Gitu. Jadi tetap semangat Pak Ketut, dan tadi yang bertanya siapa ya, Bu Endang ya, Bu Endang. Jadi nggak masalah Bu Endang. Jadi saya sendiri adalah contoh orang yang tidak percaya dengan pranic healing, tetapi apa yang saya lakukan sekarang ini adalah bagian dari cara alam, cara Tuhan merubah. Jadi yakinlah ya, kalaupun dia nantinya tidak ikut pranic healing, tetapi tidak support, tidak menghalangi dan tetap support dalam caranya, ini sudah satu hal yang baik. Jadi Anda tidak perlu mengharapkan pasangan atau orang lain mengatakan Anda baik, baru Anda merasa baik. Tetapi tantangannya adalah Anda tetap yakin ini hal yang baik, meskipun orang mengatakan tidak baik. Nah, ini berarti latihan menggunakan discernment. Pilah-pilah. Anda dilatih untuk benar-benar, di pranic healing kita diajarkan jangan percaya buta, Anda buktikan sendiri, validasi, buatlah eksperimen, buatlah kesimpulan dari pemikiran Anda sendiri. Lakukan ini juga di dalam kehidupan. Oke, terima kasih juga Bu Hendrika ya. Jadi kadang-kadang lingkungan tidak support. Ini adalah hal yang baik. Karena apa? Lingkungan yang tidak support ini akan membantu kita memilah-milah apa yang kita pilih ini justru dengan lebih cermat. Apakah benar? Apakah orang lain yang benar? Apakah kebahagiaan saya masih saya letakkan kepada orang lain? Kepada pikiran orang lain? Kalau orang lain mengatakan hal yang tidak sama dengan saya, apakah saya lantas tidak berbahagia? Nah, itu tadi. Mari kita rubah fokusnya. Jangan melihat duri, karena bagaimanapun selalu ada kekurangannya bunga mawar itu. Tapi mari kita lihat kelebihannya, kemudian kita kirimkan cinta setiap hari untuk merubah ini. Ini yang dilakukan pasangan saya pada waktu itu, sehingga menghasilkan kualitas hubungan yang seperti kami miliki sekarang. Ya, jadi mungkin ini tidak setahun 2 tahun, tapi mungkin butuh bertahun-tahun. Tapi setidaknya ya, mari kita lihat dari buah-buahnya. Ya, yang namanya kebenaran itu bertingkat-tingkat. Tetapi kebenaran yang lebih tinggi itu sifatnya universal. Sifatnya universal. Bagaimana? Dengan cara melihat buah-buahnya. Apakah menghasilkan cinta? Apakah menghasilkan kebaikan? Apakah menghasilkan kedamaian? Apakah menghasilkan perubahan karakter yang baik? Nah, ini kebenaran yang lebih tinggi, bentuknya universal dan bisa dilihat dari buah-buahnya. Ya, kadang-kadang ini di luar standar. Tetapi apa yang Anda alami, apa yang kita terima saat ini adalah bagian dari pertumbuhan yang unik, satu orang dan yang lain berbeda, tidak bisa distandarkan. Ya, mari kita fokus pada hal-hal yang baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu Timur nih, angkat tangan silakan Bu.
Iya, Katie, namaste. Wah, Terima bikin masih banyak PR sepertinya. Ya, PR-nya selama kita masih ada PR, itu membuktikan bahwa kita masih bertumbuh. Kita masih diberikan kesempatan, jadi bersyukurlah, Bu. Ya, ini saya mencatat ada 3 hal sih yang ingin didiskusikan, tapi waktunya masih cukup atau sampaikan Boleh, dulu? silakan. Masih ada. Saya coba sampaikan dulu aja ya, Bu, ya, pertanyaan Ya. sebelumnya. Yang pertama itu tentang energi ya, kan ada energi penuh cinta kasih. Tadi kita berikan energi cinta ke orang-orang dalam berelasi. Tapi mungkin apa ya, ada 2 mazhab atau aliran gitu, satu di energi cinta, satu di titik netral atau nol gitu. Dan saya penasaran mana yang lebih baik gitu antara titik netral dan penuh dan cinta itu. Dan saya sendiri mungkin ada rasa seperti ini, Bu. Ketika terlalu erat bondingnya atau terlalu memberikan cinta terlalu banyak, itu kan ketika kehilangan, sedangkan kita tahu dunia ini fana ya, pasti akan pergi gitu. Sesuatu yang kita miliki itu akan lebih berat melepasnya. Jadi untuk sejauh ini saya mengambil yang titik netral aja gitu, yang ketika berteman atau bersahabat tidak terlalu kuat mengikatnya, karena mempersiapkan ketika mungkin nanti terpisah atau pergi tidak terlalu menyakitkan untuk saya. Itu yang pertama. Jadi antara titik netral dan cinta tadi. Yang kedua tadi kan dibahas bahwa pikiran kita bisa menghambat pertumbuhan orang lain. Kalau misalkan itu masih saya lakukan sih. Jadi, tapi kan kalau di kita itu kontrolnya kita punya ya, Bu. Dalam artian kita bisa meng-cancel atau mengubah polanya karena kita sudah tahu dan akhirnya sadar gitu. Tapi gimana ketika itu yang ada di pikiran orang lain, misalkan orang tua atau pasangan atau siapapun yang merasa, oh kamu mah nggak akan bisa, kamu tuh bukan di situ gitu. Dan akhirnya apakah itu jadi menghambat pertumbuhan kita sendiri gitu. Dan bagaimana untuk supaya asumsi atau pikiran orang lain atau energi yang orang lain kirimkan ke kita yang itu tidak percaya, yang sebagaimana bisa kita nggak kena gitu ke kita, bisa di cancel juga kalau itu di orang lain pikirannya. Sama yang ketiga terkait relasi juga dan terkait energi, kan ada yang bilang bahwa untuk kita dilihat dari 5 orang terdekat teman gitu. Jadi berteman dengan siapa kita akan seperti itu. Jadi ada yang ajaran-ajaran yang kalau kamu ingin kaya, ingin sukses, maka bergaulah dengan orang kaya dan sukses. Lalu bagaimana dengan hukum tabur tuai, di mana kita mungkin membantu yang kesusahan atau yang punya hutang mungkin atau relasinya tidak baik gitu, dan kita turut membantu dan turut ada di sana. Apakah terjadi pertukaran energi akhirnya kita yang jadi sulit gitu, Bu? Itu sih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup kaya, Mbak Timurni. Jadi ini adalah bentuk-bentuk orang yang menggunakan discernment ya. Modelnya adalah berpikir ini kalau ini dan sebagainya. Nah, oke, baik kita kupas dulu pertanyaan pertama, yaitu tentang kalau kita memilih mencintai atau memilih yang netral. Nah, sekarang ditanyakan dulu, bagaimanakah sebenarnya kualitas kita mencintai orang tersebut? Apakah kita mencintai. Jadi yang namanya kalau di buku ini dikatakan cinta itu membebaskan loh, ya. Cinta itu adalah menumbuhkan dan membebaskan. Nah, tergantung kualitas cinta ini. Kalau kualitas cinta ini adalah oh harus barengan, oh harus ngapa-ngapain bareng, oh harus dan ini dan sebagainya, itu adalah bentuk kemelekatan, Mbak Timurni. Jadi antara melekat, jadi bentuknya memang cinta itu bisa melekat, ya harus kemana-mana bareng, bajunya mesti barengan, mesti ini dan sebagainya dan macam-macam. Ini adalah bentuk kemelekatan, tapi bukan cinta yang lebih tinggi. Cinta yang lebih tinggi adalah sifatnya mereka itu menumbuhkan atau justru malah membebaskan. Ya, jadi kadang-kadang mari kita teliti lagi. Apakah ketika Anda bersikap netral adalah karena Anda takut terluka? Ya, kalau Anda takut terluka, berarti masalahnya adalah kepada diri kita. Kita mempunyai trauma kehilangan, mempunyai trauma terluka, sehingga ini mempengaruhi sikap kita tidak bisa mencintai yang menumbuhkan. Misalnya demikian, kita punya anak pergi ke luar negeri, ya. Kalau kita kualitas hubungan cinta kita masih melekat pada bentuk yang oh harus gini nanti gini-gini, pikirannya justru mikirin yang gitu-gitu. Yang Anda kirimkan adalah cinta yang khawatir, cinta yang melekat yang nantinya akan tidak bisa menumbuhkan itu. Tetapi ketika kita menumbuhkan kepercayaan, toleransi, bahwa kita yakin bahwa dimanapun dia berada, gini dia akan berkembang. Nah, inilah cinta dalam tahapan yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi mari kita lihat bentuk cintanya. Ya, netral mungkin kata-katanya netral bagus, tetapi kalau kita teliti lebih dalam, apakah karena kita takut terluka? Nah, itu.
Jadi tadi juga dikatakan Anda boleh memilih untuk kembali mencintai atau berkupang di dalam lumpur. Jadi dikatakan kembali mencintai karena mencintai ini adalah satu hal yang butuh dipelajari terus-menerus. Anda akan mencintai lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, ya. Karena cinta yang sebenarnya ini adalah cinta yang menumbuhkan. Tadi, relasi yang menumbuhkan, cinta yang membebaskan. Nah, itu. Membebaskan pun dalam konteks bahwa bisa menerima kelebihan dan kekurangan dan sebagainya. Itu nantinya juga akan lebih bisa bertumbuh. Ya, kemudian nah itu bisa dikupas lagi ya, Mbak Timurni. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana kalau tadi intinya apa Mbak Timurni yang kedua? Kalau pikiran-pikiran negatif atau buruknya di orang lain dan gimana caranya supaya tidak menghambat pertumbuhan kita. Nah, berarti yang di orang lain tidak bisa dihambat, tidak bisa kita kendalikan. Faktor-faktor yang di luar tidak bisa kita kendalikan. Tetapi apakah kita mau berbahagia terhadap pendapat orang lain itu, ya kita yakini menjadi kebenaran atau itu menghambat kita. Jadi faktor menghambat atau tidak menghambat itu sebenarnya pada diri kita. Bahkan ketika Anda di penjara sekalipun, nggak boleh melakukan aktivitas sekalipun, Anda diletakkan di kamar, nggak boleh mengikuti ini dan sebagainya. Yang ini konteksnya adalah menghambat. Tapi pikiran Anda, apakah masih bisa dihambat? Tidak loh. Ya, jadi kita kembali ke era Ibu R.A. Kartini ya, bagaimana dia secara perempuan ya, kita bisa melihat waktu itu tradisi dan sebagainya adalah menghambat beliau untuk menjadi pribadi yang akhirnya bisa menulis buku, menulis surat ini dan sebagainya, tetapi pikirannya tidak terpenjara. Nah, pilihan untuk ini menghambat atau tidak menghambat itu sebenarnya di kita sendiri. Kalau kita sendiri ini sebenarnya memaknai diri kita sebagai bagian dari bukan hanya tubuh fisik, ya, jadi kita itu komplit ya di atasnya yang jadi kita adalah yang mengendalikan fisik, emosi, pikiran, perasaan kita. Ya, kita yang lebih tinggi ya. Ini sebenarnya bukanlah tubuh fisik, bukanlah pikiran, bukanlah emosi. Jadi ini tidak identik dengan kita. Ya. Semuanya polanya bisa dirubah. Anda mempunyai kemampuan untuk menciptakan apa yang ada di pikiran kita. Jadi kalau tadi dikatakan pikirannya lompat, kembalikan saja karena sutradaranya Anda. Penciptanya adalah Anda. I am tadi. Ya gitu. Oke? Itu Mbak Timurni bisa dicoba. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga terkait memilih teman dalam bergaul dan ketika... Oh iya, ya. Oke ya. Oke. Jadi memang dikatakan untuk melihat kualitas pertemanan kita, lihatlah dari 5 orang terdekat ya, dikatakan 5 orang yang terdekat kita bisa mengetahui bentuk hubungan seperti apa ya. Oke. Tetapi bentuk relasi ini bermacam-macam ya. Hal tighting, hal tabur tuai dan sebagainya itu tetap menjadi satu bagian yang tetap mesti kita lakukan. Yang apa yang ingin kita terima di masa depan itu kan ada 4 hal, Mbak ya. Jadi kesehatan, kebahagiaan, relasi, dan kebahagiaan, kesehatan, relasi, kebahagiaan ini relasi ya, kesehatan, relasi atau kebahagiaan, spiritualitas, ya. Nah, kemakmuran. 4 hal ini, ya. Ini tadi adalah 2 hal yang berbeda yang dicontohkan ya. Misalnya kita mau melakukan kebaikan dalam hal kepada orang yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari relasi kemakmuran, ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang kondisinya baik supaya Anda menjadi lebih makmur. Ini juga bagian dari kemakmuran. Jadi walaupun dalam bentuk sisi kemakmuran sekalipun, Anda bisa tetap melakukan yang namanya berderma, ya, supaya misalnya Anda membantu orang yang berkekurangan, ngasih makan, sehingga Anda sendiri akan menuai, Anda tidak akan kelaparan, ya gitu. Atau Anda berderma terhadap instansi kesehatan, ya, sehingga apa? Kesehatan Anda menjadi lebih baik, atau Anda healing. Nah, ini kita menjadi lebih sehat. Nah, kemudian bergaul dengan orang-orang yang secara kemakmuran baik, ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan energi kemakmuran dari mereka, untuk mendapatkan motivasi-motivasi yang bisa menumbuhkan kemakmuran kita. Ya, jadi ini hal-hal yang sangat bisa
kita lakukan dan tidak bertentangan, Mbak Timurni. Jadi selama kita mengambil sisi positifnya dari ini, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Nah, ini dari keempat hal ini akan kita panen semuanya. Kita mau di mana kita mau panen. Jadi kita punya 4 ladang ini. 4 ladang, ya, 4 aspek kehidupan, tetapi ladangnya itu bisa banyak gitu. Kita mau di mana, di mana, di mana, di mana. Intinya adalah begitu badai datang, it's okay, ada badai. Ini bagian dari pertumbuhan, tetapi kita dapat pertolongan. Nah, ini pertolongan ini kita dapatkan dari bagaimana kita menolong si orang-orang ini sendiri, ya, di masa depan. Gitu, Mbak Timurni. Semoga bisa membantu. Ya, terima kasih, Mbak Kety. Sama-sama. Ya, oke. Dari Budayu, Pranic Healing perlahan benar-benar membantu saya untuk menjadi lebih baik. Dan semua yang terjadi dalam hidup saya pun berjalan jauh lebih baik. Ya, terima kasih Bu Dayu Arista. Jadi, mungkin Pranic Healing tidak akan menjauhkan kita dari masalah. Pranic Healing tidak akan membuat orang-orang mengerti kita, memahami kita, tetapi ya dengan Pranic Healing Anda bisa menghasilkan buah-buah untuk membantu lebih banyak orang lain untuk bertumbuh, ya kan? Ketika kita bertumbuh, lingkungan kita bertumbuh. Yakinlah demikian. Nah, itu. Oke, terima kasih untuk sharingnya Bu Dayu, ya, kiranya akan kita semakin bertumbuh. Satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan di sini, dan ini adalah hal yang sungguh membantu kami untuk melihat segala sesuatu, ya. Jadi discernment atau latihan pilah memilah di dalam kehidupan ini dihadirkan supaya kita, contohnya kalau berlian itu diasah dari berbagai sisi, dia akan makin tajam dan indah. Nah, ini akan membantu kita untuk mendapatkan keyakinan. Ini tidak bisa didapat kalau kita selalu disupport, selalu dipahami dan sebagainya, tidak. Tetapi orang-orang sulit atau kondisi sulit di mana ini kadang-kadang menjadi hambatan, ini justru adalah bagian terbaik untuk membentuk si permata ini tadi memiliki sisi yang komplit. Sehingga nantinya, ya, kita akan menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Lihatlah dari buah-buahnya. Segala sesuatu yang kita ambil, segala sesuatu yang kita lakukan, Anda lihatlah buah-buahnya. Apakah buahnya cinta kasih, kebaikan, kedamaian, ketenangan, dan sebagainya. Ya, ada banyak macam buah-buah kebaikan, ya, dikenal ada buah-buah roh dan sebagainya. Anda bisa lihat dari situ. Kalau hasilnya adalah baik, tidak mungkin kan hal yang jelek itu menghasilkan yang baik. Nah, kita bisa lihat dari buah-buahnya, buah-buah yang secara universal, ya. Jadi mari kita lakukan, ya, hukum tabur tuai dengan melihat buah-buahnya, ya. Apa yang kita pilih adalah hal-hal yang kita lihat buah-buahnya baik. Kemudian juga golden rule, lakukan apa yang ingin kita terima dari orang lain dan jangan lakukan apa yang Anda tidak mau orang lain lakukan kepada kita. Ya, ini adalah salah satu 2 hukum yang bisa kita adopsi untuk kita mempertahankan relasi yang menumbuhkan. Di dalam segala kondisi, kita bisa memilih untuk mencintai kembali. Ketika jatuh, enggak apa-apa, kita bangun kembali. Nah, demikian. Oke. Sepertinya waktunya sudah, kita sudah harus beralih, ya. Jadi, apakah ada yang baru pertama kali bergabung mengikuti sesi online? Sorry. Tidak ada? Tidak ada yang baru pertama kali bergabung, berarti kita akan langsung saja nanti ke olahraga dan kemudian terapi memaafkan dan kemudian kita akan melakukan meditasi Twin Heart. Ya, benar, ini tidak ada yang baru pertama kali bergabung, ya? Oke, dari Bu Henrika, sejak ikut Pranic Healing, apa Ibu masih bisa marah? Masih Bu Henrika. Jadi masih bisa marah. Marah itu kan bagian dari emosi, ya. Kita masih bisa marah, tetapi ketika kita emosinya negatif, jangan langsung Anda tekan, nggak boleh lo marah itu. Nah, tidak demikian. Tetapi mari kita sadari kemarahan kita. Oh, oke, saya kok marah ya? Oke, Anda terima, saya masih bisa marah. Saya marah kenapa ya?
saya marah karena kondisi di luar, apa kita masih punya kualitas yang membuat marah? Nah, itu. Jadi marah ini adalah hal yang wajar. Itu adalah emosi yang masih akan selalu muncul, tetapi ketika bagaimana kita segera sadar dan mensikapi ini, yang penting itu. Ya, Bu Henrika. Jadi marah itu bukan selalu hal yang jelek loh. Ya, kadang-kadang dengan marah, kalau marah-marah, nah itu baru kurang baik. Tetapi marah, Anda menyadari diri Anda marah, ya, ini adalah bentuk kejujuran dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa marah, tetapi kita bisa nggak marah-marah. Ya, yang marah-marah melampiaskan emosi kemana-mana itu yang kurang baik. Tetapi marah kita masih bisa marah, gitu. Jadi disadari kemudian kita ambil langkah, gitu ya. Oke, Bu Henrika. Ya, jadi bukan berarti begitu ikut pranic healing emosi kita akan datar-datar, kita akan selalu mengalami hal-hal baik, tidak. Tetapi ini membantu kesadaran kita untuk lebih bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, sehingga nantinya kita bisa memilih langkah, gitu. Siap, tetap semangat ya Bu Henrika. Oke, kita lanjutkan dengan olahraga ya. Habis ini yang bisa mengikuti silakan. Kalaupun yang tidak bisa mengikuti pun Anda bisa sambil bayangkan Anda berolahraga, terutama yang lagi di kantor atau di mana-mana. Oke, kita akan mulai dengan